Baik, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sore malam hari ini kita bersyukur CNC kembali mengadakan talk show bersama narasumber Pendeta Dr. Robson Samosir dari Jakarta. Untuk itu sebelum kita memulai talk show pada sore malam hari ini dengan tema keagungan kekristenan, kita mau bersatu hati di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus berkenanlah memberkati talk show kami pada sore malam hari ini. Tidak ada tujuan motivasi lain selain kami ingin memuliakan, menyenangkan hatimu lewat pembahasan pada sore malam hari ini. Dan biarlah setiap perbincangan, pembicaraan, tidak ada satupun yang mencuri kemuliaan-Mu, tapi semuanya Tuhan dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan siaran ini secara langsung maupun setelahnya, mereka terberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Pastor, sudah lama kita tidak berbincang-bincang, tapi sore hari ini kita kembali berbincang dengan satu tema yang menarik sekali. Ya. Keagungan kekristenan. Bapak Ibu Saudara, sekian tahun kita menjadi Kristen, mungkin ada beberapa yang keturunan orang Kristen atau beragama Kristen dari opa, orang tua sampai cucu sudah menjadi Kristen, tapi sepanjang perjalanan kekristenan mungkin beberapa kita belum melihat keagungan kekristenan itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu memiliki keagungan tersendiri. Dan sore malam hari ini ya, topik yang pasti sangat menyenangkan untuk dibahas, membangun iman kita, mengubahkan hidup kita. Kita akan bahas bersama sekali lagi mengenai keagungan kekristenan. Nah, Pastor, saya melihat bahwa banyak orang Kristen yang sama sekali belum mengerti apa-apa tentang kekristenan, atau dia tidak mengerti kenapa dia beragama Kristen, padahal tadi sudah sempat saya katakan ada keagungan tersendiri dalam kekristenan. Nah, kira-kira menurut Pastor kenapa banyak orang Kristen atau beberapa orang Kristen lah ya, kalau banyak terlalu berlebihan, tidak bisa melihat keagungan kekristenan ini, padahal mungkin Pastor nanti cerita sedikit Ya. kekristenan memiliki keagungan yang luar biasa begitu. Ya. Silakan Pastor. Nah, menjadi penting untuk kita merujuk kepada Alkitab sebenarnya, Pak Gembala. Iya. Apa kata Alkitab terkait dengan keagungan dari kekristenan? Bagaimana Alkitab menyaksikan, menuliskan, atau menggambarkan kekristenan itu sendiri? Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, secara khusus teladan hidupnya bagi setiap kita. Disitulah terletak keagungan kekristenan. Kalau kita mau mempersoalkan masalah inti dari kekristenan, kalau kita mau mempersoalkan keunikan dari kekristenan, apa letak dari keunikan dari kekristenan? Maka jawabannya sebenarnya simpel dan tidak boleh tidak ini yang menjadi keunikan dari kekristenan atau keagungan dari kekristenan. Apa itu? Karakter. Bagaimana kita mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperagakan karakter Kristus dalam diri kita. Nah, terjadi penyimpangan-penyimpangan kalau kita menjadikan hal lain yang menjadi fokus kita ketika kita mengikut Yesus. Oke. Nah, menjadi penting bagi setiap kita tentunya untuk mempersoalkan secara teologis apa landasan teologisnya. Oke. Nah, begitu. Ya. Pak Gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara, sore ini kita mulai menemukan, khususnya kita yang mencari jawaban selama bertahun-tahun, apa sih keagungan dari kekristenan ini. Tadi hal yang luar biasa yang Pastor Robson sampaikan, bahwa karakter ternyata disitulah letak keagungan dari kekristenan. Nah, tapi Pastor berbicara mengenai karakter, tadi Pastor juga sudah sempat singgung bahwa patokan atau teladan yang kita mengarahkan karakter kita kepada Kristus. Dan dalam prakteknya memang ini tidak mudah, Pastor, untuk punya karakter seperti karakter Kristus. Nanti kita akan bahas penyimpangan yang tadi Pastor katakan, karena memang karena penyimpangan inilah
akhirnya Kristen tidak jadi agung gitu ya. Nanti kita akan bahas. Iya, Tapi kita tidak bahas mudah. dulu, Pastor, mengenai Tidak mudahnya. tidak mudahnya setelah kita tahu nih, wah ternyata keagungan kekristenan itu adalah karakter Kristus. Nah tapi kan tidak mudah, Pastor. Oke. Memang saya tidak bisa tidak menegaskan, dan ini sebuah kebenaran yang harus disampaikan dengan tegas, bahwa menjadi Kristen itu memang tidak mudah. Itu sebuah kekeliruan kalau kita memberikan cap atau kesimpulan jadi Kristen itu semuanya jadi mudah. Oke. Faktanya justru sebaliknya, jadi Kristen semua jadi tidak aman. Contohnya misalnya gimana, Pastor? Iya, Hal yang sehari-hari kita misal alami gitu. contoh ini sih sikap hidup yang secara umum yang harus kita tunjukkan. Kita bekerja di sebuah perusahaan, lalu kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, seperti korupsi, mencuri. Kita bekerja di sebuah bidang yang notabene kita punya kesempatan besar untuk melakukan hal yang tidak pantas atau tindakan yang tidak baik. Tidak Ya, sopan, ya, tidak beretika. tidak baik, tidak sopan, gitu ya. tidak beretika, tidak bermoral, atau kita mencoba untuk mencari keuntungan, mengambil keuntungan dengan cara yang tidak pantas. Oke. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu sebenarnya. Kita banyak diperhadapkan dengan kesempatan itu dalam banyak bidang pekerjaan kita. Nah, bagaimana reaksi kita sebagai anak Tuhan? Sudah seharusnya tidak lagi seperti ada kesempatan lalu kita ambil kesempatan. Nah, jangan ambil kesempatan itu. Ada kesempatan untuk mencuri tapi kita tidak mencuri. Ada kesempatan untuk korupsi tapi kita tidak mau korupsi. Ada kesempatan untuk kita berbuat dosa tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Nah, inilah salah satu hal yang membuat kita berpikir bahwa menjadi Kristen itu tidak mudah. Itu konsekuensi yang harus kita pikul. Kalau kita tidak mau memilih konsekuensi itu, jangan ikut Kristus. Jangan jadi Kristen. Karena itu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari ketika kita memilih Kristus. Menjadi Kristus, ya, menjadi Kristen ya. Iya, menjadi Mantap. Kristen. Mantap sekali Bapak Ibu Saudara ya. Kita belajar bagaimana memang tidak mudah untuk punya karakter Kristus, khususnya kalau ada kesempatan kita berbuat dosa, kesempatan kita melakukan hal yang salah, yang tidak beretika dan sebagainya tadi. Tapi disitulah justru keagungan kekristenan Bapak Ibu Saudara. Kita tetap berjuang untuk punya karakter Kristus di tengah situasi kesempatan yang ada seperti itu. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke situ, Pastor, agar menghangatkan suasana sore ini. Tadi kita sudah singgung bahwa akhirnya kekristenan menjadi tidak agung karena terjadi beberapa penyimpangan. Ya, beberapa penyimpangan. Saya singgung saja beberapa, tidak semuanya, tapi beberapa saja yang memang sempat viral. Dan tentu saja kita tidak sedang menyinggung satu organisasi, satu gereja, atau siapapun, tidak punya tujuan itu. Tapi biarlah melalui diskusi ini kita melihat bahwa kekristenan tidak menjadi agung gara-gara ini. Tapi kalau kita mengetahui kebenaran, jadi agung lagi gitu ya. Nah, salah satu yang banyak sekali diminati oleh orang Kristen sendiri yaitu teologi kemakmuran, dan menurut saya pribadi teologi ini atau membuat orang Kristen jadi tidak agung. Nah, kalau dari Pastor sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, kita tidak bisa memungkiri memang bahwa kebenaran seperti apa yang menjadi prinsip hidup kita itu sangat mempengaruhi kekristenan kita atau kualitas hidup kita atau karakter kita. Kebenaran seperti apa yang kita yakini sangat mempengaruhi karakter kita. Karena itu yang akan menjadi prinsip hidup kita. Nah, kalau kita mempersoalkan masalah teologi kemakmuran, mempersoalkan masalah teologi kemakmuran, pertanyaannya, kalau kita meyakini jadi Kristen pasti kaya, pasti makmur, ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi setiap kita. Yang pertama, apakah kalau kita tidak kaya kita tidak Kristen? Apakah kalau kita tidak kaya, kita tidak mengasihi Tuhan? Dan mari kita buka mata kita dengan melihat fakta. Faktanya banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tapi tidak kaya. Dan jangan dengan mudahnya kita menghakimi mereka, itu karena mereka tidak bekerja keras. Sebab faktanya ada orang yang bekerja keras, tapi ya hidupnya nggak seperti kebanyakan orang kaya. Ya, hidup seadanya atau terbatas. Jadi sama sekali kekayaan atau kemakmuran bukanlah menjadi tolak ukur seseorang sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan atau mengikut Tuhan.
atau menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Bukan itu yang menjadi tolak ukur, tetapi bukan berarti kita anti kemakmuran, Ya. anti kekayaan. Kita tidak anti kekayaan, Ya. kita anti kalau kita menganggap, kita memandang sebagai orang Kristen bahwa itu yang menjadi fokus dan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Dan itu akan membuat kabur panggilan kita untuk hidup kudus, hidup suci seperti Tuhan Yesus. Iya. Setuju Begitu, saya, Pastor. Pak Gembala. Setuju. Ya. Jadi yang membuat, Tapi bukan anti kemakmuran ya. ya nanti kita akan bahas itu, Pastor. Jadi yang membuat kekristenan tidak agung kalau fokus orang Kristen atau tujuan seorang menjadi Kristen adalah kekayaan. Ini membuat Kristen jadi tidak agung. Kenapa? Ya, apa bedanya dengan kepercayaan lain? Apa bedanya dengan orang yang tidak menjadi Kristen atau percaya Yesus? Jadinya sama, bahkan bisa jadi di bawah standar mereka. Nah, tapi menjadi agung sekali lagi kalau kita orang Kristen tahu fokus utama kita adalah memiliki karakter seperti Kristus dan itu teraplikasi tadi, Pastor. Kita tidak anti kemakmuran. Orang yang punya karakter seperti Kristus tentu saja dia mengasihi Tuhan, bekerja keras, disiplin, jujur dan sebagainya, dan secara otomatis sebenarnya yang namanya kekayaan ya kan berkat Tuhan akan menghampiri orang-orang seperti ini. Ya, seseorang yang memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, lalu dia bisa kaya, itu merupakan tatanan umum kok. Iya, Tatanan betul. umum. Kenapa saya mengatakan tatanan umum? Karena Alkitab yang mengatakan bahwa matahari itu bukan hanya untuk orang baik saja, tapi juga untuk orang jahat. Ya. Hujan itu bukan hanya untuk orang benar, tapi juga untuk orang yang salah. Artinya apa? Berkat Tuhan itu dinikmati oleh siapa saja dan siapa saja yang memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Meskipun orang tidak percaya Yesus bisa kaya kalau dia memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Faktanya banyak orang yang tidak percaya Yesus, bahkan nggak percaya Tuhan bisa menjadi kaya. Iya. Begitu Pak Pendeta. Ya, saya diingatkan tentang dua orang kaya, ya satu orang kaya yang sukar masuk surga, satu orang kaya yang bodoh. Pastor pasti tahu kisah ini di Alkitab. Nah, tidak ada yang salah sebenarnya mereka menjadi kaya. Tidak ada salahnya mereka memiliki kelebihan harta dan sebagainya. Yang menjadi salah, mereka menjadikan kekayaan sebagai prioritas utama atau kekayaan segalanya. Itu menurut saya yang kesalahan. Atau memandang hartanya dengan salah. Ya. Atau yang menjadi gelap matanya atau batinnya Ya. atau mata rohaninya hanya karena kekayaannya. Seperti anak muda yang kaya raya Ya. itu. Ya. Dia tidak memenuhi kehendak Tuhan karena banyak hartanya. Dia lebih memilih tidak meninggalkan hartanya karena kita tahu dengan dia tidak memenuhi permintaan Tuhan Yesus, kita tahu dapat menyimpulkan bahwa hatinya itu melekat pada hartanya. Dan itulah dia salah satu konsekuensi ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar melakukan sejumlah hukum, Ya. menjauhkan diri kita dari sejumlah larangan, tapi mengikut dia dalam pengertian mengikuti memenuhi apapun yang dia kehendaki untuk kita lakukan, apapun tanpa terkecuali. Bahkan bukan hanya untuk meninggalkan hartanya, tapi bukan sedikit-sedikit kita ikut Tuhan lalu kita tinggalkan hartanya. Kalau begitu kita tinggalkan hartanya dong Pak Pendeta, bukan gitu juga. Itu kasuistik. Hal itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tahu bahwa anak muda itu hatinya melekat pada harta. Ya. Nah, apapun yang membuat hati kita melekat pada sesuatu, apapun itu harus kita tinggalkan kalau Tuhan memintanya. Nah, jangan sampai hati kita itu melekat pada sesuatu. Hati kita hanya bisa melekat pada Tuhan. Nah, sebenarnya dari yang Pastor sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara, terjawab pertanyaan kita yang selama ini kita bertanya. Bagaimana mengindikasikan atau mencirikan seorang hamba Tuhan, pendeta termasuk orang Kristen yang mereka ini penganut teologi kemakmuran nih. Ya, kita kan nggak boleh sembarang menghakimin kan, Pastor ya, nggak boleh sembarang menilai orang. Tapi dari mana kita bisa tahu orang-orang seperti ini? Indikasinya apa? Ciri-cirinya apa? Ya tadi, Pastor sudah sempat singgung bahwa dikit-dikit, ya kan, dikit-dikit duit kok dikit-dikit gitu, ya kan? Dari penyampaian firman, dari kesehariannya, sudah itu aja fokus utamanya. Dan tidak bisa dipungkiri apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Biasanya orang-orang yang tiap minggu materinya itu aja, lalu hari-hari ngomongin itu aja, biasanya sudah terjebak dengan teologi kemakmuran. Mungkin gitu saya bisa menambahkan ya. Ya, Pak silakan, Gembala ya. Pastor. Jadi begini, menyampaikan hal atau perihal tentang uang sebenarnya itu
merupakan bagian dari surah kebenaran. Betul. Tapi jangan sampai kebenaran yang kita sampaikan tentang uang itu melanggar firman Tuhan. Sebagai contoh, ya wajar kalau kita mengharapkan jemaat itu terlibat aktif dalam membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi uang itu harus dikelola dengan baik oleh setiap para pelayan. Masalahnya ya ini, meskipun pada akhirnya nanti dalam tanda petik ya, ada orang yang bilang begini, ya saya hanya mau beri aja. Terlepas dari gembalanya mau salah menggunakan apa yang saya berikan, itu masalah dia sama Tuhan. Tapi ini kan perlu menjadi bahan perhatian juga bagi para pendeta atau para pelayan. Harus dengan hati-hati menggunakan setiap uang atau persembahan yang diberikan oleh jemaat. Betul-betul untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri. Betul. Bukan untuk memperkaya diri. Nah, itu masalahnya. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar kita anti kemakmuran atau anti khotbah tentang uang. Lalu dan jangan itu juga yang menjadi penekanan setiap harinya, setiap minggunya. Yang dan kita bisa menyimpulkan kok. Betul tadi yang Pak Pendeta tegaskan bahwa terlihat pendeta terlalu kemakmuran itu atau tidaknya. Dengan khotbahnya hampir secara umum menyentuh masalah uang aja. Sementara ada jemaat yang butuh bantuan dihiraukan. Dihiraukan, maksudnya tidak diperhatikan, apalagi di masa COVID ini. Di masa COVID ini banyak sekali jemaat yang butuh pertolongan, butuh bantuan, yang makan aja susah. Nah, gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang secara ekonomi memiliki kemampuan, seharusnya jangan hanya sekedar minta uang aja dari jemaat atau berkhotbah tentang uang. Iya, untuk jemaat memberikan persembahan, dan ada sampai pendeta yang tidak peduli mau COVID karena COVID itu penghasilan atau gaji dikurangi, tidak peduli, pokoknya persembahan harus tetap jalan. Persembahan malah ditambah, ada persembahan ini. Jangan begitu, kita juga harus ada pengertiannya sama jemaat. Gitu. Betul. Dan bagi jemaat yang tidak mampu, bantu. Gitu Pak Pendeta. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita teruskan ini memang bisa panjang mengenai ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang memang harus diperkarakan untuk setiap hamba Tuhan, pendeta, baik jemaat, yaitu mengenai motivasi, mengenai isi hati kita ini. Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, ada hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang ketika kita menyampaikan kebenaran seperti ini, enggak, saya enggak seperti itu ya. Sekali lagi Pak Pendeta, ya kita enggak mau menghakimi. Hanya Tuhanlah yang tahu motivasi kita, isi hati kita, apakah kita terikat dengan uang, dengan kekayaan dunia dan sebagainya, hanya Tuhanlah yang tahu. Ya, akhirnya seperti itu ya. Ya betul. Ya, ini sekali lagi Bapak Ibu, hati-hati kalau kita sudah terikat dengan satu ajaran atau salah memahami kebenaran Alkitab sehingga kekristenan jadi tidak agung. Tapi sebaliknya ketika kita belajar sore malam hari ini, kita jadi agung. Oh, kita nggak anti kemakmuran, kita nggak anti kekayaan. Tapi hati kita tetap melekat pada Tuhan. Nah, jadi agung kan kekristenan. Nah, ada satu lagi ajaran, Pastor, yang menurut saya mau tambahin lagi. Oke, silakan. Jangan sampai kita mendowngrade kekristenan kita, kualitas kekristenan kita, dengan kita memperkarakan hal-hal yang tidak esensial, hal-hal yang tidak substansial. Ya, dan yang esensial yang sore ini kita mau bahas ini, keagungan kekristenan. Nah, ada satu lagi yang menurut saya fenomenal juga di dalam gereja, yang kalau tidak hati-hati bisa menurunkan keagungan dari kekristenan sendiri, yaitu kualitas hidup kita atau keagungan kekristenan itu, yaitu mengenai karunia-karunia rohani, pengurapan, rebah di gereja, minyak urapan dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sedang tidak membahas satu denominasi atau gereja, tapi kita akan melihat kalau tidak hati-hati, ini keagungan kekristenan bisa terdowngrade. Nah, contohnya begini Pastor, ada saya sendirilah pernah mengalami. Dulu kalau khotbah atau kalau mimpin pujian, main musik, ini kurang urapannya nih. Ini karunia rohaninya nggak jalan ini. Nah, ini tanggapannya Pastor sendiri gimana ini? Begini. Atau ditumpang tangan nggak rebah nih? Kita sekali lagi mungkin saya ulangi sesuatu yang saya tegaskan di awal tadi. Kita ketika memilih menjadi Kristen, hal yang paling pokok yang perlu kita persoalkan adalah apa yang menjadi penekanan kita. Apa yang menjadi penekanan kita dalam kekristenan. Persoalkan itu.
Perkarakan itu. Apa yang harus kita lakukan as a Christian, as a follower of Jesus Christ? Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Dan kalau saya beri contoh, mari kita merujuk kepada jemaat mula-mula. Mari kita merujuk kepada kehidupan para rasul. Sebab mereka dalam tanda petik meskipun tidak sempurna, tapi merupakan role model yang luar biasa bagi setiap kita. Bagaimana cinta mereka kepada Tuhan begitu luar biasa. Bagaimana mereka menunjukkan kesetiaan, pengabdian, ketaatan mereka kepada Tuhan. Yang seakan-akan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak hidup dengan mereka tidak mendapatkan pertolongan pada waktu itu. Seperti kata-kata Paulus kepada jemaat Roma, you are more than the conqueror. Kamu lebih dari pemenang. Kenapa? Karena mereka luar biasa perjuangannya dalam mempertahankan iman mereka. Mereka dihina, mereka disiksa, mereka dianiaya. Begitu hebat penganiayaan yang mereka alami. Dibunuh secara sadis, diadu dengan singa, dikulitin dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya sadis sekali. Tacitus, seorang sejarawan Romawi, menyaksikan hal itu. Jadi betul-betul objektif sekali kesaksian atau kebenaran dari kisah itu atau cerita itu. Penganiayaan yang luar biasa. Apa yang dapat kita pelajari dari karakter mereka, dari teladan mereka, kesetiaan mereka dalam mengiring Tuhan Yesus. Nah, harus tercermin kehidupan yang diperagakan oleh jemaat mula-mula dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus di zaman sekarang ini harus tercermin. Nah, saya kaitkan dengan pertanyaan Pak Gembala tadi. Karunia-karunia. Setelah kita mempersoalkan masalah yang pokok, yang substansial. Nah, bagaimana dengan karunia-karunia? Sekali lagi, kita bukan anti karunia-karunia. Karunia-karunia itu bukan hanya penting, tapi sangat penting, tapi bukan hal yang terutama. Bukan hal yang menentukan keselamatan kita. Dan juga bukan hal yang menentukan kedewasaan rohani seseorang. Karena ada yang mengkaitkan karunia-karunia rohani dengan keselamatan atau kedewasaan rohani. Sebagai contoh ini Pak Gembala, mungkin Pak Gembala pernah mendengarkan case ini. Bahwa ada ajaran yang menganggap kalau tidak berbahasa roh tidak selamat, tidak masuk surga. Tidak heran ada dilakukan les bahasa roh. Nah, ini kan sebenarnya kursus. Iya kan, katakan di katakan dada, gabungkan dadi dada. Ada yang sampai begitu Pak Gembala, tapi saya nggak perlu memberitahukannya secara detail gereja mana atau siapa yang mengajarkannya. Tapi ada yang begitu. Lalu mengkaitkan dengan kedewasaan rohani. Kalau kita nggak berbahasa roh, kita tidak dewasa rohani. Nah, ini kurang tepat. Sekali lagi kita bukan anti bahasa roh, saya bahasa roh Pak Gembala. Dan Pak Gembala juga bahasa roh, berbahasa roh. Itu menunjukkan bahwa kita nggak anti karunia-karunia rohani seperti berbahasa roh. Tapi jangan sampai kita salah memaknai. Salah menempatkan fokus kita, tujuan kita sebagai orang Kristen itu bukan hal yang terutama. Jadi boleh iya, boleh tidak karena bukan yang terutama. Sebagai contoh, ya kalau kita mau jawab secara tuntas tapi nggak detail-detail banget. Boleh nggak sih nggak berbahasa roh? Boleh banget. Itu nggak wajib. Kalau kita menganggap bahwa tidak selamat seseorang kalau nggak berbahasa roh, banyak sekali orang Kristen nggak selamat karena banyak sekali orang Kristen yang tidak berbahasa roh. Dan kedewasaan kita tidak dibuktikan dari seberapa banyak karunia-karunia rohani yang kita miliki atau karunia rohani seperti apa yang kita miliki. Tetapi apakah kita hidup dalam buah roh, menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, terakhir penguasaan diri. Ini jauh lebih penting daripada hanya sekedar karunia-karunia rohani. Tetapi sekali lagi bukan berarti tidak penting karunia-karunia rohani. Saya takut nanti ada yang salah artikan kita, menyalah artikan kita. Terima kasih Pastor. Kalau saya cenderung begini Pastor ya. Saya setuju karunia itu penting ya, apalagi dalam pelayanan kita membutuhkan karunia-karunia, dan kita juga melihat dalam pelayanan para rasul jemaat mula-mula ada karunia-karunia tertentu yang Tuhan berikan buat mereka, dan sampai hari ini pun ada satu gerakan ya, gerakan karismatik yang Pentakosta, mereka adalah gerakan yang mengutamakan karunia-karunia. Tidak ada salahnya, saya setuju. Tapi kecenderungan saya seperti ini. Kalau kita sampai salah mengerti tujuan Tuhan memberikan karunia,
atau sampai kita tidak memahami maksud Tuhan itu memberi karunia, yang terjadi nih dari pengalaman saya, Pastor, Ya. terjadi banyak penipuan dan itu menurut saya berbahaya sekali. Oh ya. Ya, jadi terjadi banyak kamuflase menggunakan karunia. Nah, menurut saya itu bahaya. Nah, yang menjadi concern saya begini, silakan saja, setuju saya dengan Pastor, mau punya karunia apa, bahkan minta sendiri sama Tuhan, Tuhan berikan. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah, sebab tadi Pastor sudah sampaikan, bukan ukuran kedewasaan rohani kita, bukan juga menentukan keselamatan kita. Nah, persoalannya kalau kita memaksakan, nah ini menurut saya Pastor bahaya. Bisa terjadi penipuan dan ya penipuan lah. Ya. Gitu. Itu Oke. bahaya menurut saya. Saya tidak memungkiri ada memang yang seperti itu. Ada, tapi kalau kita mempersoalkan masalah, banyak enggak, itu bukan masalah kita. Tapi ada orang-orang yang dalam tanda petik menjual karunia-karunia rohani, dalam tanda petik ya, karunia-karunia rohani demi kepentingan dirinya. Hal itu enggak mengherankan. Kenapa? Lebih dari sekedar itu. Sudah pernah dilakukan dalam sejarah, yaitu murid Yesus sendiri, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, bukan hanya menjual karunia, menjual Yesus demi kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan, menjual Yesus. Tapi kan Pak Pendeta, masa sih ada pendeta yang seperti itu? Pak Pendeta jangan menghakimi lah. Jangan menghakimi, masa pendeta begitu? Yudas itu lebih dari pendeta, murid Tuhan Yesus. Murid langsung. Bukan hanya karunia, Yesus dijual. Jadi kita nggak memungkiri bahwa ada bentuk manipulasi yang dilakukan deminya itu banyak faktor lah. Kita nggak mau breakdown. Kepentingan salah satu faktor terbesar adalah uang. Nah, uang. Tadi itu sudah kita bahas di yang pertama. Mungkin saya tambah sedikit. Kenapa begitu? Karena begini, kan kita kan konteksnya Indonesia nih. Indonesia kan Pak Gembala masih sangat kental dengan mistik kan. Syarat dengan mistik. Dan tidak jarang jemaat-jemaat itu melabelkan hamba Tuhan itu diurapi atau tidaknya karena punya karunia kesembuhan atau tidaknya. Itu kan langsung gimana gitu ya. Kalau ada urapannya udah hamba Tuhan yang diurapi ini. Padahal bukan itu patokan dari hamba Tuhan yang diurapi atau tidaknya. Karena kalau itu menjadi patokan seorang hamba Tuhan itu diurapi atau tidaknya. Kasihan sekali Yeremia. Berpuluh-puluh tahun dia melayani. Gak ada yang bertobat. Gak ada pertobatan, gak ada mujizat. Kasihan sekali. Nah, kenapa saya sampaikan seperti tadi, Pastor? Karena dalam pengalaman pelayanan saya pernah menipu diri saya sendiri dan pernah tertipu juga. Makanya ini saya angkat mengenai keagungan. Jadi nggak agung gitu loh Kristen. Ngapain nipu diri sendiri dengan karunia-karunia, lalu ngapain jadi tertipu oleh sesama hamba Tuhan, itu kan konyol sekali. Dan ini yang mengerikan menurut saya, Pastor. Di akhir zaman nanti ketika seorang yang punya karunia-karunia itu ketemu Tuhan Yesus, kalau dia salah menggunakan karunianya. Tuhan Yesus bilang apa, Pastor? Iya, aku tidak mengenal engkau. Berseru di akhir zaman, Tuhan bukankah aku menyembuhkan demi namamu, bernumbuh demi namamu, mengusir setan demi namamu. Itu kan luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi nggak jadi jaminan. Itu betul, ini mantap sekali ini. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dalam bentuk seperti ini. Ya, mujizat, pengurapan yang tumbang-tumbang dan lain sebagainya macamnya. Sekali lagi kita bukan anti. Dengan tulus dan motivasi yang benar dan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan kita melakukan semuanya itu. Kalau bukan itu, wah kita nanti seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Karena kita hanya jadi orang yang memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita. Itu. Bahaya itu, bahaya. Iya, untuk keagungan namanya, bukan keagungan nama Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Wajar Tuhan tolak mereka. Sudah dikasih karunia-karunia, tapi ternyata bukan untuk diperuntukkan bagi Tuhan. Makanya bahaya sekali. Secara khusus orang-orang yang terlibat aktif dalam pelayanan seperti itu. Be careful, karena mereka punya kecenderungan yang besar sekali untuk diagung-agungkan sama jemaat. Dikultuskan sama jemaat. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan seperti ini kepada hamba-hamba Tuhan ataupun jemaat Tuhan, Master. Jangan berkecil hati atau jangan minder. Kalau tadi pembahasan kita pertama ya kan, kalau kita belum kaya-kaya, karena tadi kita bahas kan teologi kemakmuran, jangan kecil hati dan minder, dan jangan kecil hati dan minder juga kalau nggak punya karunia kesembuhan, nggak punya karunia. Betul, karena kalau ukur dari kita itu diurapi oleh Tuhan, bukan itu. Bahkan tadi menentukan keselamatan tidak ada hubungan. Engkau sangat sama sekali tidak menentukan keselamatan.
terkait dengan karunia, secara khusus bahasa roh lah ya, Pak Gembala. Alkitab tidak pernah mewajibkan untuk orang berbahasa roh ketika percaya Yesus, nggak pernah. Dan para rasul tidak pernah memarahi, nggak pernah kita lihat memarahi jemaat yang tidak punya karunia berbahasa roh. Kamu harus bahasa roh, kamu nggak dewasa rohani, nggak ada begitu kita lihat. Ya, jadi jangan mengharuskan sesuatu yang Alkitab tidak haruskan. Jangan memutlakkan sesuatu yang tidak dimutlakkan oleh Alkitab. Betul. Mutlakkanlah sesuatu yang dimutlakkan oleh Alkitab. Meskipun itu sukar. Apa itu? Menjadi seperti Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Ini sebuah kesukaran, tapi Tuhan tolong kita, Dia mampukan kita, makanya Dia berikan kita Roh Kudus, Dia berikan kita Injil, semuanya dalam tanda petik menjadi sarana bagi kita untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Bapa. Matius 5 ayat 48, you must be perfect, like my Father is perfect in the heaven. 1 Petrus 1 ayat 16-17, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 2 ayat 21, Tuhan menghendaki untuk kita mengikuti teladannya, jejaknya. Ini Alkitab loh yang ngomong, terlepas dari memang kita habis-habisan mati-matian untuk memperjuangkannya, menghidupinya, mengenakannya, memperagakannya. Itu masalah kesekian. Tapi Alkitab menegaskan dan memerintahkannya, Allah menginginkannya. Jadi kita nggak punya pilihan lain, kita harus memilihnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini waktu tidak berasa, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi mengenai keagungan kekristenan. Tadi keagungan kekristenan dilihat dari karakter kita, karakter seperti Kristus. Dan yang sedikit saja mungkin kita bahas beberapa karakter Kristus yang memang harus ditekankan, harus dimiliki oleh orang Kristen sehingga kekristenan menjadi agung adalah kasih. Betul ya, pastornya, kasih. Dan ini sama seperti pembahasan kita sebelumnya, tidak mudah dipraktekkan. Nah mungkin dari pastor sendiri, apa kiat-kiat tips agar kita benar-benar punya kasih seperti Kristus atau karakter yang lain seperti buah-buah roh tadi yang disebutkan? Ini kan perlu apa? Motivasi atau perlu pendalaman Alkitab sehingga kita nih, aku pengen nih punya kasih dan sebagainya itu. Kira-kira menurut pastor gimana? Kita tidak mungkin bisa memiliki kehidupan Tuhan Yesus kalau kita tidak berserah total sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak menyerahkan hak atas hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita harus menyerahkan hak atas hidup kita kepada Tuhan. Karena bukan haknya kita lagi hidup kita ini. Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada dalamku. Dia sudah membeli hak atas hidup kita. Dalam tanda petik kita sudah menjadi budaknya Tuhan Yesus. Kenapa saya mengatakan istilah budak? Karena dia menebus kita. Dalam konsep PL, seorang budak kalau ditebus, dia nggak punya lagi hak atas hidupnya. Begitu dengan kita juga. Sebenarnya kita ini tidak lagi punya hak atas hidup. Berarti kalau bicara mengenai kasih, kalau lebih spesifik kasih ini berhubungan dengan pengampunan, memang betul sekali ya. Kalau kita mempunyai kasih seperti Kristus, bisa mengampuni sebesar apapun kesalahan seorang, pelanggaran seorang kepada kita, ya kita harus punya prinsip seperti tadi Pastor katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus adalah aku. Sebagaimana Kristus mengampuni dosa kita. Iya. Begitu juga dengan kita harus mengampuni dosa atau kesalahan yang orang lakukan terhadap kita. Tetapi kan nggak semudah itu Pak Pendeta. Enak kali. Loh, kita juga sudah enak duluan. Kan Tuhan sudah menghapus dosa kita, menebus kita duluan sebelum kita mengampuni orang lain. Kita sudah mendapatkan berkat pengampunan duluan. Kalau bicara tentang kesalahan kita nggak kalah besarnya dengan orang yang kita mau ampuni itu. Jangan-jangan kesalahan kita lebih besar. Lebih besar ya. Iya begitu. Pak Gembala. Wah, ini baru bahas satu topik mengenai kasih. Kalau dipraktekkan, wow, ini yang dibilang keagungan kekristenan Bapak Ibu Saudara. Nah pastor ini karena waktu sudah tidak berasa, ada hal yang mau pastor sampaikan sebelum closing statement. Ya, ikut Yesus, ikut Yesus itu tidak mudah. Ikut Yesus itu menderita. Ini bukan pernyataan saya Alkitab. Filipi 1 ayat 27. Ya, itu jelas ayat 29. Ayat 29, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita. Roma 8 ayat 17-18, penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 kalau nggak salah,
bahwa pencobaan yang kita alami percobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita, dan Tuhan menyediakan jalan keluar karena Dia setia dan adil. Jadi kita tidak mudah dalam mengiring Tuhan Yesus. Tetapi berapapun harga yang harus kita bayar, semahal apapun itu, kita harus bayar dan kita tidak bisa menghindarkannya. Oke. Mantap, Pastor. Itulah letak keagungan dari kekristenan kita. Mantap, Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali pembahasan kita bahwa orang menghindari penderitaan. Padahal kalau kita menderitanya karena kita menjadi orang Kristen itu sebuah keagungan, dan tentu saja menderita ini bukan gara-gara atau dikarenakan kekonyolan kita, tapi ini penderitaan yang dimaksud oleh Pastor karena iman kita kepada Yesus. Karena iman kita, dan itu memang menderita sekali. Wah, kalau kita mau berbagi kesaksian bisa panjang ceritanya. Tapi silakan Pastor, apa yang menjadi closing statement untuk kita sore malam hari ini? Saya takut saya takut disalahpahami. Bahwa kita ini menolak teologi kemakmuran tapi setuju dengan teologi penderitaan. Begini loh, kita ini harus membuka mata rohani kita untuk melihat dengan jujur Alkitab. Jelas Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan Yesus semuanya aman. Kalau ikut Tuhan Yesus nanti kita jadi kaya, enggak pernah. Tapi Alkitab menegaskan bahwa kita akan menderita dalam mengiring Dia. Sangkal diri pikul salib. Emang sangkal diri itu gampang? Sangkal diri itu artinya kita tidak lagi mengenakan manusia lama kita ketika kita sudah mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus tanggalkan diri kita yang lama itu, manusia kita yang lama itu kita harus tanggalkan. Nah, betapa luar biasanya perjuangan kita untuk menanggalkan manusia yang sudah lama kita hidupi selama ini. Itu tidak mudah, nggak mungkin. Itu by proses, dan dalam proses itu kita terseok-seok, nggak gampang. Itu menderita. Jadi menderitanya juga jangan sampai disalahpahami dalam pengertian kita nggak boleh kaya. Bukan dalam pengertian ini. Lalu jual semua harta kita. Itu salah juga pengaplikasiannya. Tetapi kita harus berserah total sepenuhnya kepada perintah dan kehendak Tuhan. Apapun harga yang harus kita bayar. Itulah harga yang harus kita bayar dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Dan disitulah terletak dari keagungan, kekristenan, the majesty of Christianity. Mantap. Siap. Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat penutup saya akan bacakan 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Berapa waktu lalu saya menyampaikan ayat ini dalam khotbah saya, dan ini menjadi ayat emas saya karena ayat inilah yang memperlihatkan keagungan kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan inilah keagungan kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Ada perjalanan rohani yang luar biasa, lewati proses, kita semakin dewasa, punya sifat atau karakter seperti Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ada di ujung dari ibadah CNC Online Worship. Sebelum kita berpisah, saya minta dengan kasih Kristus hambanya Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari bahwa tidak mudah mengiring Engkau, mengikuti Engkau. Untuk itu kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menolong, menguatkan kami, menyertai hidup kami, memelihara kami dengan sempurna. Kami terbatas ya Tuhan, dan kami tidak bisa berjuang sendiri. Sertailah kami dalam perjuangan kami ya Tuhan, untuk menjadi Kristen yang agung dalam moral, agung dalam karakter, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Allah kami yang mulia, yang agung, yang kami hormati dan kami sanjung. Terima kasih buat diskusi percakapan ini, dan biarlah kiranya percakapan ini, diskusi ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya ya Tuhan, dan Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu dalam setiap program CNC. Diberkatilah, disertailah Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini secara live maupun setelahnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.